Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Nawaf Putra, Fatan Gani, Zakaria, Stephen Taufik, Hafiz, Andini Pratewi, dan Rian Hidayat Taufik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Regresi Linear Sederhana. Yang pertama, hubungan jam belajar dan nilai ujian pada mahasiswa. Dosen ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah waktu belajar mahasiswa dan hasil ujian akhir mereka. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dari 10 mahasiswa di mana dicatat jumlah jam belajar per minggu dan nilai ujian akhir mereka. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah ada pola hubungan yang bisa digunakan sebagai dasar prediksi atau rekomendasi belajar. Yang pertama itu ada data mahasiswa. Di sini ada 10 data mahasiswa sebagai berikut, yaitu berisi nama, jam belajar sebagai X, dan nilai ujian sebagai Y. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada scatter plot. Dapat diketahui scatter plot yang menggambarkan hubungan antara jam belajar sumbu X dan nilai ujian sumbu Y. Scatter plot ini akan memberikan gambaran visual tentang apakah terdapat pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Bisa dilihat dari tabel ini. Menentukan nilai korelasi. Ada tabel di sebelahnya, itu ada nama, jam belajar atau X, nilai ujian atau Y, ada XY, ada X kuadrat dan Y kuadrat. Bisa dilanjutkan dengan teman rekan saya. Yang berikutnya adalah korelasi. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian, kita dapat menggunakan korelasi Pearson yang menghitung seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Diketahui sum X sama dengan 162, sum Y sama dengan 767, sum XY sama dengan 12.881, sum X kuadrat yaitu 3.112, sum Y kuadrat sama dengan 60.823. N-nya adalah 10. Sebagai mahasiswa berjumlah 10. Rumusnya adalah L sama dengan N sum X Y kurangi sum X sum Y bagi akar N sum X kuadrat kurangi sum X kuadrat N sum Y kuadrat kurangi sum Y kuadrat. Hitung pembilangan numerator. N sum X Y kurangi sum X sum Y sama dengan 10 sebagai nilai jumlah mahasiswanya dan 12.881 yaitu sebagai jumlah jam belajar dengan nilai yang dikalikan tadi, dan dikurangi 162 yaitu jam belajar. Nah, 162 sebagai jam belajar, kedua 767 sebagai nilai ujian. Hasilnya adalah 128.810 kurangi 124.254 sama dengan 4.556. Hitung penyebut denominator komponen varian X. N sum X kuadrat kurangi sum X kuadrat sama dengan 10 kali 3.112 kurangi 162 kuadrat sama dengan 31.120 kurangi 26.244 sama dengan 4.876. Kemudian variasi Y N sum Y kuadrat kurangi sum Y kuadrat sama dengan 10 kali 60.000 sama dengan 767 kuadrat. Hasilnya adalah 608.230 dikurangi 588.289 sama dengan
19.941. Gabungan komponen akar 4.876 kali 19.141 sama dengan akar 97.269.516 adalah akarnya itu 9.862,53. Korelasi, hitung koefisien korelasi. R sama dengan 4.556 dibagi 9.862 sama dengan 0,462. Ini menunjukkan korelasi positif sedang, yaitu di bagian tengah ini 0,5 antara jam belajar dan nilai ujian. Jadi secara umum, semakin banyak jam belajar cenderung diikuti dengan nilai ujian yang lebih tinggi. Dan hubungan ini cukup nyata, meskipun tidak sangat kuat. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Regresi linear. Analisis regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar. Model regresi linear sederhana memiliki bentuk umum. Persamaan regresi linear. Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai ujian, X adalah jumlah jam belajar, A adalah intercept nilai Y ketika X sama dengan 0. B adalah slope kemiringan, koefisien yang menunjukkan perubahan nilai Y untuk setiap perubahan 1 unit di X. Di sini kita akan menghitung untuk slope kemiringan, yaitu B. Dimulai dengan B sama dengan N sum XY kurangi sum X sum Y per N sum X kuadrat kurangi sum X kuadrat. Itunya adalah B sama dengan 10 kali 12.881 dikurangi 162 dikali 767 per 10 kali 3,112 dikurangi 162 kuadrat. Hasilnya B sama dengan 128.810 dikurangi 124.254 per 31.120 dikurangi 26.754. Dengan B sama dengan 4.556 per 4.876 yang hasilnya adalah 0,934. Dan kita akan menghitung untuk intercept A, yaitu adalah A sama dengan sum Y kurangi B sum X per N, ya sama dengan 767 dikurangi 0,934 dikali 162 per 10 sama dengan 762 per 151,308 per 10. Hasilnya adalah A sama dengan 615.692 per 10 sama dengan 61.669. Jadi persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 61.569 plus 0,934X. Selanjutnya. Oke, di sini ada regresi linear, interpretasi interrupt A sama dengan 61.569. Jika tidak ada jam belajar, X sama dengan 0, maka nilai ujian diprediksi sekitar 61.569. Slope B sama dengan 0,934. Setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian diprediksi meningkat sekitar 0,934 poin.
Untuk selanjutnya yaitu adalah contoh potongan script atau codingan yang udah dibuat untuk menggambarkan implementasi dari program dari materi regresi linear ke program Python. Di sini yang pertama ada import import numpy itu untuk library, dari import numpy sampai import matplot itu adalah library semua untuk menjalankan programnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada dua variabel. Yang pertama ada variabel independen, yaitu jam belajar, diinisialisasi sebagai array. Yang kedua ada variabel dependen sebagai nilai ujian. Ini juga ada variabel tambahan yaitu kenyamanan dan karir kampus. Selanjutnya, di sini juga ada pembagiannya. Di sini ada model 1 untuk mengimplementasikan nantinya di visual untuk scatter plotnya. Dan di sini model 2 juga sama. Selanjutnya, nah untuk prediksi nilai ini model 1 predik NP array itu digunakan untuk memprediksikan nilai atau menghitung anomali. Dan untuk PLT subplot dan sampai dengan PLT grid itu untuk visualisasi saat program akan dijalankan berupa scatter plot. Selanjutnya, ini masih sama PLT subplot sampai PLT show itu untuk visualisasi regresi linear. Dan untuk DF prediksi ujian dan DF error itu untuk memprediksi dari nilai ujian. Selanjutnya, ini adalah contoh hasil runningan dari program yang tadi sudah dijelaskan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.